Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla kulil awal wal akhir ba'da kulli akhir wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Amma ba'd. Para peserta didikku kelas 10 di PKBM Nurul Hidayat Kota Tasikmalaya yang saya hormati dan saya banggakan, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, saya akan memulainya dengan pantun terlebih dahulu. Ada kertas diberi perkat, kertasnya kuat, dalamnya hangat. Selamat beraktivitas wahai sahabat, semoga kita tetap semangat. Nah, bagaimana kabar kita hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kabar kita pada kesempatan kita kali ini, pertemuan kita kali ini diberi kelancaran dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat menjalani kehidupan kita dengan sehat dan tentram. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa dalam hati dengan penuh khusyuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kita pada kesempatan kali ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa telah kita selesai laksanakan. Nah, rekan-rekanku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, yaitu di mata pelajaran sosiologi, yang dimana pada materi keempat ini dengan judul Indahnya Pelangi di Indonesia, dimana pelangi ini kalau diibaratkan itu sebuah bentuk yang bermacam-macam warna. Nah, jika diibaratkan di Indonesia, bahwasanya di Indonesia itu terdiri dari berbagai ras, suku, budaya, dan bangsa. Sebagaimana Allah telah memfirmankan dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwasanya Allah menciptakan kamu dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yang mana tujuannya itu adalah untuk saling mengenal. Nah, di Indonesia ini dengan banyaknya suku, bangsa, dan budaya itu menjadi sebuah keindahan bagi Indonesia ini, dikarenakan perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam masyarakat terdapat kenyataan atau realitas yang berbeda. Ternyata masih ada kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia, yang mana ketika kelompok orang kaya lebih dihargai daripada kelompok yang tidak mempunyai kekayaan atau disebut orang miskin, yang mungkin seperti itu di kalangan masyarakat. Atau mungkin juga orang yang berpendidikan rendah itu dianggap rendah daripada orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Kemudian baik itu dari kedudukan, jabatan, atau sebagainya, itu menjadi hal yang sering terjadi di masyarakat kita ini. Masyarakat kemudian dikelompokkan secara berjenjang ke dalam lapisan-lapisan sosial tertentu, ternyata secara bertingkat atau hierarkis, baik secara ekonomi, sosial, dan politik. Nah, pengertian seperti inilah yang mungkin dikatakan atau dijelaskan sebagai stratifikasi sosial. Nah, mungkin kita juga sebagai masyarakat pernah melihat, teman-teman, bahwasannya terjadi perbedaan sosial seperti pada agama, ras, suku, profesi, maupun gender. Perbedaan ini tidak bisa diklasifikasikan secara hierarkis seperti halnya stratifikasi sosial, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa golongan warna kulit tertentu lebih tinggi daripada golongan kulit yang lainnya. Demikian juga tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa agama yang satu lebih tinggi daripada agama yang satunya lagi. Nah, dalam pengertian lain, bahwa perbedaan itu memiliki kedudukan yang sederajat atau sama tingginya.
Perbedaan seperti ini dalam sosiologi lebih dikenal sebagai diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi dan stratifikasi sosial merupakan bagian dari struktur sosial tersebut. Ya, pada materi selanjutnya terdapat pengertian individu. Nah, apa sih pengertian individu itu? Nah, jika kita lihat bahwa dalam kamus Ekul dan Sodali dalam tahun 1975 dinyatakan bahwa individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, ataupun oknum. Setiap orang, apakah ia seorang anak atau seorang dewasa, dan apakah ia berada dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia tetap disebut sebagai individu. Individu ini menunjukkan kedudukan seorang yang bersifat mandiri atau otonom. Individu merupakan organ terkecil dari sebuah masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari kelompok masyarakat tersebut. Oleh karena itu, individu hidup itu dibesarkan oleh kelompok masyarakatnya. Artinya, individu diharapkan selalu berperilaku sesuai dengan budaya masyarakatnya. Nah, berdasarkan pengertian di atas, dapat dibentuk suatu lingkungan sosial untuk anak-anak yang diharapkan dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya. Dan pada materi yang selanjutnya, di materi kedua ini ada karakteristik individu, bahwa setiap individu atau perseorangan itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan itu sendiri. Ternyata karakteristik ini merupakan bawaan keturunan semenjak ia lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Pada masa lalu, bahwa ada keyakinan bahwa pembawaan dan lingkungan merupakan dua faktor yang secara terpisah, namun keduanya mempengaruhi kepribadian dan kemampuan individu dengan caranya sendiri-sendiri. Namun kemudian ternyata teman-teman, kemudian semakin kesini disadari bahwa apa yang dirasakan oleh seorang anak, remaja, atau dewasa merupakan hasil dari perpaduan antara apa yang ada di antara faktor-faktor biologis yang diturunkan dari pengaruh-pengaruh lingkungan ternyata itu. Nah, dan di materi yang selanjutnya terdapat materi yaitu perbedaan individu. Ya, pastikan setiap orang dilahirkan dengan sifat yang berbeda, dengan karakteristik yang berbeda. Tentunya ada perbedaan di antara individu tersebut. Dalam aspek perkembangan individu, dikenal ada dua fakta yang menonjol, yaitu yang pertama nih, semua diri manusia mempunyai unsur-unsur kesamaan di dalam pola perkembangannya. Dan yang kedua di dalam pola yang bersifat umum dari apa yang membentuk warisan manusia. Nah, manusia secara biologis dan tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan inilah yang secara keseluruhan lebih banyak bersifat kuantitatif dan bukan kualitatif. Sejauh mana individu ini berbeda akan menunjukkan kualitas yang berbeda. Kualitas perbedaan mereka atau kombinasi dari berbagai unsur perbedaan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan adakan sesi diskusi dan tanya jawab, dikarenakan apapun yang telah menjadi pembicaraan kita pada tadi yang telah disampaikan oleh saya, bahwasannya itu merupakan sedikit ilmu. Adapun untuk membuka cakrawala kita, yaitu didapatkan dengan tanya jawab dan sharing mengenai diskusi-diskusi apa yang terjadi dalam keadaan sebelumnya. Dan pada akhirnya kita telah berada di penghujung pembelajaran
Semoga kawan-kawan semuanya tidak puas dengan materi apa yang disampaikan, apa yang saya sampaikan, sehingga pada nantinya teman-teman semuanya tetap dapat membuka cakrawala kita yang seluas-luasnya, agar kita pun tidak hanya berhenti sampai di sini. Bahwasanya dalam pendidikan masyarakat itu dikenal dengan pendidikan sepanjang hayat, sebagaimana bahwasanya pendidikan sepanjang hayat ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, itu menuntutnya buah kamu sejak dalam buayan sampai kelihatan. Dalam artian tersebut bahwa kita sebagai manusia ketika mendalami sebuah ilmu tidak hanya berhenti sampai di yang tertentu, tetapi dari awal sampai akhir ilmu itu sangat berguna untuk kehidupan kita semuanya. Pada penghujung pembelajaran kita kali ini, saya mohon dimaafkan bila mana pada pembelajaran saya ini ada kata-kata yang memang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Ditutup dengan sebuah pantun lagi, bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.